Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titin Suprihatin, guru IPA SMP Negeri 11 Matahari. Saya sudah 20 tahun menjadi guru, dan sedapat mungkin saya selalu mengupayakan membelajarkan IPA itu seperti bagaimana IPA itu ditemukan, yaitu berbasis masalah dan dengan melakukan pembelajaran dengan metode ilmiah. Lalu bagaimana dengan ketersediaan alat dan bahan? Bagi saya itu bukan masalah, karena saya sudah terbiasa untuk membuat sendiri alat dan bahan, untuk mencari alternatif yang bisa saya gunakan agar siswa saya bisa tetap belajar dengan baik. Kita lihat apa yang sudah saya lakukan. Ini adalah ruang laboratorium sekolah saya, tempat siswa-siswa berkreasi, menghasilkan produk-produk sains yang tidak hanya sains, tetapi juga dikolaborasikan dengan literasi dan numerasi. Kita akan lihat sebelah sini. Ini adalah karya-karya siswa yang berbasis kewirausahaan. Ini adalah deterjen cair. Siswa saya sudah terbiasa dan bisa memproduk deterjen cair. Juga ini cairan pencuci piring dan ini deterjen cair. Kita akan lihat yang lain. Di depan sana karya siswa yang saya pajang agar mereka senang dengan hasil karyanya, termasuk jemuran-jemuran sains ini. Oke, ini adalah herbarium macam-macam tumbuhan, akarnya diberi batang, diberi daun, dan kita akan lihat ke dalam. Dan ini saya menamakan ini sebagai jemuran sains. Jemuran sains ini cukup menarik bagi siswa. Lalu kita lihat di sebelah sini. Ketika belajar fisika, kita tidak cukup hanya menyampaikan rumus-rumus, lalu mengerjakan soal-soal. Siswa harus belajar sebagaimana IPA itu ditemukan. Ini ada paku-paku ya. Ketika mereka belajar tekanan pada zat padat, maka kita harus buktikan bahwa rumus itu ya benar-benar seperti itu. Bagaimana tekanan berpengaruh dengan gaya dan luas permukaan. Ya, bagaimana tekanan dipengaruhi oleh gaya dan luas permukaan. Jadi duduk di paku udah biasa. Ini ruangan galeri saya. Ini alat-alat peraga yang sudah saya buat. Kita lihat satu persatu. Ini model sel. Ini dibuat dari kardus bekas. Sel hewan, sel tumbuhan. Ini model organ reproduksi pria. Ini saya buat dari kardus bekas. Ini sel sperma, semuanya dari kardus bekas. Ini bagaimana pembelahan mitosis. Ini adalah model ovarium, semuanya dibuat dari kardus bekas. Sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan kontekstual. Ya, ini adalah organ reproduksi pada wanita, bagaimana rahim. Ini juga saya buat dari kardus bekas. Ini bagaimana perkembangan janin. Ini juga sel, model sel, pembelahan meiosis. Dan ini adalah perkembangan zigot. Nah, ini juga dibuat dari kardus bekas. Bagaimana cara membuatnya? Ini sangat mudah sekali, Bapak Ibu. Jadi kita tinggal membuat polanya di karton, kemudian kita potong dan kita aplikasikan kepada kardus bekas yang lain. Dengan menyediakan alat-alat peraga seperti ini, siswa kita akan sangat antusias dalam belajar. Dia akan melihat langsung, oh ternyata model dari rahim itu seperti ini, seperti ini. Jadi dia tidak hanya menghayal. Tidak cukup sampai di sana, saya juga mengembangkan literasi sains ya. Saya menggunakan barang-barang bekas untuk mengembangkan literasi sains pada siswa. Mereka membuat komik sains. Mereka membuat komik sains, berbagai macam materi. Seperti ini adalah materi gaya Lorentz. Ya, dan banyak sekali yang lainnya. Ini dimanfaatkan dari barang-barang bekas ya, dari kertas-kertas bekas. Semuanya bisa dimanfaatkan dan dibuat secara manual. Nah, seperti ini dari kalender bekas juga. Jadi sambil belajar sains, mereka juga mengaplikasikan bagaimana melakukan pemanfaatan kembali limbah. Nah, agar mereka lebih peduli lingkungan. Jadi pembelajaran IPA itu harus bermanfaat bagi siswanya.
Ini contoh karya-karya siswa yang lain. Ini adalah scrapbook. Setiap hasil pembelajaran saya selalu dokumentasikan secara sederhana. Ya, tinggal dibundel aja seperti ini, persilangan di hibrid. Maka hasil pembelajarannya udah saya rekap menggunakan kalender bekas. Dan ini adalah hasil pembelajarannya LKPD dan laporan yang sudah. Lalu cerpen sains. Bagaimana aplikasi dari pengembangan literasi sains? Saya mencoba untuk membiasakan siswa itu menulis. Jadi setelah mereka melakukan percobaan, melakukan praktikum, mengolah data, membuat laporan percobaan, maka laporan ilmiah itu kemudian dikonversikan menjadi cerita pendek sains. Seperti ini. Ini adalah cerita pendek ketika mereka membedah ikan. Jadi di dalam cerita pendek ini mereka menceritakan apa yang dilakukan ketika melakukan percobaan membedah ikan dari awal sampai akhir. Bedanya dengan laporan ilmiah adalah di sini ada tokohnya, di sini ada konfliknya, di sini ada alurnya, sehingga cerita ini enak dibaca. Nah, seperti ini hasilnya. Ini adalah salah satu upaya untuk membiasakan siswa berliterasi. Karena jika guru IPA tidak ikut berliterasi, maka akan susah untuk berkembang. Ini adalah salah satu contohnya ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh balon udara yang sudah kami buat dari kantong plastik. Dan ini peta konsep anak-anak saya. Ini seperti ini juga. Ini model struktur bunga. Ini juga banyak sekali produk-produk lain yang dibuat dari kardus bekas ya. Ini adalah jam-jam dinding yang dibuat dari kardus bekas. Dan ini adalah hasil proyek-proyek IPA. Seperti ini. Dengan belajar, dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, dengan memanfaatkan limbah, guru akan bisa menghadirkan pembelajaran yang menarik. Jadi guru IPA tidak boleh cengeng. Walaupun kita tidak punya laboratorium, sekolah kita ada di desa, tetapi apabila gurunya mau berinovasi, makanya semua tidak ada yang tidak mungkin. Insya Allah, jika guru IPA semuanya tangguh, jika guru IPA semuanya responsif, dan mau berkomunikasi dengan baik dengan guru-guru yang lain, dengan siswanya, insya Allah Indonesia ini akan maju dengan cepat. Belajar tentang perkembangbiakan hewan, saya langsung mengajak anak-anak untuk membuat mesin tetas sederhana dari kardus bekas. Ini adalah contohnya. Ini adalah mesin tetas yang dibuat tahun lalu ya. Jadi ini adalah mesin tetas sederhana yang dibuat dari kardus bekas. Saya menyiapkan bola lampu, lalu anak-anak membawa telur, dan mereka lakukan selama 21 hari dan alhamdulillah berhasil. Sehingga dengan pembelajaran ini mereka bisa menghasilkan alat tetas sederhana. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dari SMP Negeri 11 Batanghari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.